Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, channel Toraokun kali ini akan membahas kelanjutan dari chapter sebelumnya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan tempat di mana Franky, Ripley, Bunny, dan Lilith, serta bajak laut Giant Warrior sedang berada saat ini. Seperti yang admin Toraokun bahas pada video sebelumnya, tadinya di tempat itu juga ada Skop Regaban, tapi dia sudah pergi mencari para ksatria suci sekaligus ingin menolong anak-anak raksasa. Nah saat ini, Franky dan yang lain harus mengurus berbagai monster mimpi buruk yang terus bermunculan di sana. Para monster itu seakan tidak ada habisnya, padahal sejak awal yang telah dikalahkan oleh pihak raksasa sudah cukup banyak, tapi mereka terus berdatangan bahkan menyebar ke berbagai tempat di dunia matahari. Ketika Franky dan kawan-kawan menghadapi macam-macam monster itu, mereka memakai berbagai teknik kuat mereka masing-masing. Dori dan Brogy seperti biasa melancarkan serangan gabungan yang bernama Hakoku, sehingga teknik itu sukses mengalahkan beberapa monster dalam sekali serang. Dari yang admin Toraokun lihat dalam chapter yang lalu, ada beberapa monster raksasa wanita yang muncul di sana. Beberapa sudah dikalahkan, hanya tersisa satu yang paling kuat, yaitu satu monster raksasa wanita yang mirip dengan Big Mom. Di sini Ripley lah yang menghadapi monster yang mirip dengan Big Mom itu. Dia melancarkan serangan unik yang dipadukan dengan Bushoshoku Haki, sehingga mampu membuat monster yang mirip dengan Big Mom itu seketika langsung lenyap. Perlu diingat bahwa ini hanya monster mimpi buruk yang mirip dengan Big Mom saja, sehingga kekuatannya tentu jauh di bawah Big Mom. Jika posisinya itu adalah Big Mom yang asli, tentu Big Mom lah yang akan menang dari Ripley. Melihat itu membuat Franky berkata bahwa Ripley ternyata petarung yang sangat hebat. Dia bisa mengalahkan monster mimpi buruk hanya dengan satu kali serang saja. Ripley adalah raksasa wanita pertama yang Franky lihat bisa bertarung sehebat ini. Salah satu kru bajak laut Giant Warrior pun membenarkan hal tersebut. Dia bilang itu wajar saja karena Ripley selalu dilatih oleh suaminya yaitu Yasan alias Skop Regaban. Tak lama berselang, giliran Franky yang mulai menyerang. Dia menembakkan radical beam ke salah satu monster di sana. Franky terlihat mengisi tembakan lasernya lebih lama dari biasanya agar serangan yang dia lancarkan menjadi lebih kuat. Serangan radical beam itu pun seketika membuat salah satu monster langsung lenyap. Beralih ke tempat Gunko dan Somers, di sana mereka terkejut karena Robin yang tiba-tiba muncul dari dalam rambut Sal. Sesuai yang admin Toraokun katakan sebelumnya, sang arkeolog dalam bajak laut topi jerami itu langsung bertindak cepat di mana dia memunculkan tangan-tangan untuk melepas ikatan Nami, Usopp, Brook, dan Jinbei. Dengan begitu, para kru bajak laut topi jerami tersebut pun telah bebas dan siap untuk bertarung bersama. Robin pun memakai teknik untuk menciptakan tangan berukuran besar, lalu dia berhasil melancarkan serangan telak kepada Gunko. Namun, dengan teknik regenerasi yang sangat merepotkan itu, Gunko bisa pulih seketika dari kerusakan yang dialami tubuhnya. Hal tersebut pun membuat Robin terkejut. Lalu Usopp menjelaskan bahwa Gunko bisa pulih dengan cepat, sehingga serangan apapun yang dilancarkan kepadanya akan menjadi percuma. Kemudian, Somers turun dari ular yang dia ciptakan memakai tanaman berduri. Dia pun menggerakkan ular tersebut untuk menyerang para musuh. Melihat itu, membuat Jinbei tidak tinggal diam. Sang mantan Shichibukai tersebut segera memakai teknik karate manusia ikan untuk menangani serangan dari ular berduri Somers. Somers pun bilang, kru dari seorang Yonko memang merepotkan. Sebenarnya, dia enggan mencari masalah dengan kelompok Yonko dalam situasi saat ini, karena dia harus fokus pada misi utama. Tapi keadaan yang terjadi saat ini memaksanya untuk melakukan hal itu. Somers segera menciptakan banyak tanaman berduri di lingkungan sekitar sana. Lalu tanaman-tanaman berduri itu bergerak untuk mengincar kru bajak laut topi jerami. Mereka pun berusaha untuk menghindar dan menangkis. Ada momen di mana salah satu dari tanaman berduri Somers hampir mengenai Nami, tapi dengan cepat Brook segera memakai teknik tebasan beku untuk menghentikannya. Tiba-tiba, Chopper yang sebelumnya bersembunyi di dalam rambut Sal memutuskan untuk keluar saat tahu teman-temannya sedang bertarung. Chopper pun melancarkan serangan kepada Somers. Ketika admin Toraokun melihat ini, sebenarnya Somers sudah melihat arah serangan itu, sehingga dia bisa saja menghindar kalau dia mau. Namun di sana, Somers tetap diam sehingga serangan Chopper mengenainya dengan telak. Meski begitu, sama seperti Gunko, Somers juga mampu pulih dengan cepat karena teknik regenerasi. Teknik itu membuat para ksatria suci merasa tidak selalu perlu menghindari serangan, karena selagi orang yang menyerangnya tidak tahu kelemahan dari regenerasi, maka serangan itu tidak akan berarti apa-apa. Jadi bisa admin Toraokun katakan bahwa di sini Somers hanya ingin pamer regenerasi saja. Nami dan Usopp yang melihat regenerasi Somers pun menjadi semakin panik, karena rupanya bukan hanya Gunko saja yang bisa memakai teknik misterius itu, tapi semua komplotannya bisa beregenerasi.
Tak lama kemudian, Gaban muncul di sana dengan luapan haki yang sangat besar. Jadi luapan haki yang terasa dari jarak jauh yang admin Taro Kun bahas sebelumnya adalah dari Gaban, bukan dari Luffy dan kawan-kawan. Ini memang belum waktunya bagi Luffy sang bintang utama untuk muncul dalam pertarungan. Gaban di sana pun langsung melancarkan tebasan beruntun ke arah tanaman berduri milik Somers, sehingga semua tanaman itu langsung tercincang habis. Orang-orang terkejut melihat aksi dari pria tua tersebut, kecuali Nami yang tidak kaget lagi karena Nami memang sudah tahu bahwa si pria tua itu adalah sosok yang kuat sejak dari Kastil Aurus sebelumnya. Usopp dan yang lain pun mulai bertanya-tanya siapa pria tua itu, sebab mereka masih belum tahu dia adalah Chopper Gaban. Nami pun bilang tak perlu khawatir karena pria tua itu ada di pihak Elbaf. Somers selalu berkata, haki yang dia rasakan saat ini terasa sangat familiar. Gaban juga menanggapi dengan bilang bahwa kekuatan tanaman berduri sepertinya juga pernah dia lihat pada masa lalu. Mereka berdua sedang membicarakan tentang insiden God Valley dulu, karena Gaban dan Somers pernah bertemu ketika masih muda dalam insiden itu. Gunko pun kesal karena Gaban datang mengganggu, sehingga dia langsung memakai teknik untuk membuat jalur panah dan menyerang Gaban dari jalur itu. Sebenarnya, teknik yang dipakai oleh Gunko adalah teknik sure hit atau dalam artian serangan yang pasti kena. Namun Gaban bisa menghindari serangan itu dengan cukup mudah, sehingga serangan sure hit Gunko pun pertama kalinya menjadi gagal. Somers yang melihat serangan sure hit Gunko bisa dihindari pun langsung terkejut, karena setahu Somers, serangan sure hit Gunko adalah serangan yang sangat mutlak. Bahkan sekelas ksatria suci seperti dirinya dan Gillingham pun belum tentu bisa menghindarinya. Di sini diperlihatkan sedikit kilas balik saat latih tanding antara para ksatria suci dilaksanakan di Mary Joyce. Ada momen di mana Gunko berduel dalam latihan itu melawan Somers. Di situ terlihat Somers lebih memilih untuk menangkis saja serangan sure hit Gunko itu, karena untuk menghindarinya adalah hal yang mustahil. Jadi ketika Somers di sini melihat Gaban bisa menghindari serangan sure hit Gunko, dia langsung sangat terkejut. Ketika admin Taro Kun melihat panel ini, menjadi jelas bahwa level Ken Bunchaku Haki Gaban berada di atas level Gunko, Somers, dan Gillingham. Gaban di sana pun hanya tertawa dan bilang jangan berharap serangan semacam itu akan mempan kepadanya. Setelah itu, cerita memperlihatkan tempat lain yang jauh dari sana. Akhirnya setelah sekian lama, situasi di Pulau Hachinosu kembali diperlihatkan. Seperti yang admin Taro Kun bahas pada beberapa video sebelumnya, di sana akan terjadi pertempuran yang melibatkan bajak laut Akagami dan angkatan laut di bawah komando Sengoku melawan kelompok bajak laut Kurohige. Garp juga telah bebas dari penjara Hachinosu dan tubuhnya mulai pulih kembali. Dia akan bertarung bersama dengan Shanks, Sengoku, dan yang lain untuk melawan bajak laut Kurohige. Ini adalah kali kedua bagi Garp beraliansi dengan bajak laut. Dulu dia beraliansi dengan Roger untuk melawan bajak laut Rox, dan sekarang dia beraliansi dengan Shanks untuk melawan bajak laut Kurohige. Jadi tentu Kurohige dan kawan-kawan akan sangat terdesak karena diserang oleh dua pihak kuat sekaligus. Saat Shanks hendak melompat ke arah pantai Pulau Hachinosu, tiba-tiba datang seorang kru dari kapal bajak laut Akagami untuk melapor kepada Shanks bahwa dia baru saja menerima panggilan dari Dendemushi para raksasa di Elbaf. Raksasa itu memberitahu bahwa Elbaf sedang kacau akibat kedatangan dari pihak pemerintah dunia. Orang-orang yang tengah mengacau itu menyebut diri mereka sebagai ksatria suci. Tentu Shanks terkejut saat tahu ada ksatria suci di Pulau Elbaf. Dia pun bilang pada Ben Beckman, sepertinya pemerintah dunia sudah mulai bersiap untuk menyambut perang besar yang akan segera terjadi, sehingga mereka berniat merekrut prajurit raksasa Elbaf secara paksa. Ben Beckman pun bertanya, apa keputusan Shanks sekarang ini? Apakah melanjutkan pertempuran di Pulau Hachinosu atau kembali ke Pulau Elbaf? Si rambut merah itu pun terdiam sejenak. Dia memikirkan kemungkinan terburuk dari situasi yang ada saat ini. Admin Taro Kun paham mengapa Shanks terdiam dalam sejenak, karena dia tidak boleh salah mengambil langkah. Jika masalah Elbaf dibiarkan dan pemerintah dunia berhasil menundukkan para prajurit raksasa, maka dalam perang besar nanti, pemerintah dunia akan sangat sulit untuk dikalahkan. Rupanya, Shanks sudah mengetahui ramalan masa depan, bahwa keberpihakan raksasa Elbaf akan berperan signifikan dalam perang besar nanti. Shanks juga bilang, Ksatria Suci memiliki kemampuan lingkaran sihir. Dengan kemampuan tersebut, mereka bisa memanggil rekan-rekan dari Mary Joyce untuk datang ke Elbaf secara instan. Jadi apabila Ksatria Suci yang sedang mengacau sekarang terdesak, bukan masalah bagi mereka untuk langsung memanggil teman-teman mereka dari Ksatria Suci atau bahkan Gorosei sekalipun. Sedangkan untuk masalah di Pulau Hachinosu, jika Kurohige dibiarkan lebih lama, maka dia akan mengambil senjata kuno dan menjadi semakin berbahaya. Jadi dua pilihan ini benar-benar sangat buruk. Ben Beckman pun bilang, lebih baik kita fokus saja pada bajak laut Kurohige dulu. Biarkan Luffy dan kawan-kawan bersama dengan Chopper Gaban yang mengurus masalah di Elbaf. Shanks pun setuju. Dia percaya bahwa Luffy dan kawan-kawan bersama dengan Chopper Gaban pasti bisa menangani para ksatria suci.
Kemudian tiba-tiba Shanks melancarkan tebasan ke arah tengkorak Pulau Hachinosu. Dari admin Tero Kun lihat, tebasan ini lebih besar dari Kamusari biasa. Muncul sosok Gripon yang lebih jelas dibanding Gripon yang muncul saat Shanks menggunakan Kamusari biasa. Tebasan besar Shanks itu pun membuat tengkorak di Pulau Hachinosu langsung menjadi hancur. Kurohige pun berkata kepada Avalon Pizarro untuk segera menyatu dengan pulau agar bisa memperbaiki kepala tengkorak pulau yang hancur itu. Kurohige dan kawan-kawan pun segera pergi keluar ruangan untuk bersiap bertempur melawan musuh. Kembali ke Pulau Elbaf, diperlihatkan sekolah Walrus. Di sana ada Gillingham yang masih berdiri di hadapan Denin Mushi besar sambil memegang Denin Mushi kecil. Seperti yang admin Tero Kun bahas sebelumnya, Denin Mushi kecil di tangan Gillingham terhubung dengan Somers. Sedangkan Denin Mushi besar di hadapannya berfungsi untuk menyiarkan suara ke berbagai tempat di dunia matahari. Berhubung Somers sedang sibuk bertarung, jadi Gillingham lah yang harus meneruskan pengumuman Somers dari chapter yang lalu. Sebelumnya, Ksatria Suci sudah menyerahkan keputusan kepada Jarul. Apakah akan setuju dengan penawaran mereka untuk tunduk pada pemerintah dunia atau menolak walau nyawa dari anak-anak raksasa menjadi taruhannya? Jarul tentu menghadapi sebuah dilema. Di sisi lain, dia tidak mau menuruti permintaan dari para ksatria suci, tapi di sisi lain dia juga mengkhawatirkan nasib dari anak-anak raksasa. Namun setelah merenung untuk sesaat, Jarul pun mengambil sebuah keputusan. Dia menyampaikan jawaban yang menurut admin Tero Kun terdengar cukup keren. Melalui Denin Mushi, suara Jarul bisa didengar oleh banyak raksasa di dunia matahari karena Denin Mushi yang Jarul pakai terhubung ke banyak tempat. Dia berkata, walau telah lama hidup dalam masa yang damai, tapi identitas asli Elbaf tetaplah bangsa para pejuang. Dia mengakui bahwa situasi yang terjadi sekarang akibat ulah para ksatria suci memang sangat merepotkan, tapi Elbaf menolak untuk tunduk kepada mereka. Jarul yakin mereka semua akan bertarung sekuat tenaga untuk mengalahkan para musuh dan menyelamatkan anak-anak yang sedang disandra. Jarul bilang, pada masa lalu, perang dan kekacauan telah berulang kali terjadi di tanah mereka. Namun sejarah membuktikan bahwa Elbaf selalu berhasil bertahan. Maka tak ada alasan bagi para raksasa untuk takut dalam situasi saat ini. Jawaban Jarul itu membangkitkan semangat semua raksasa yang sedang mendengarnya, sehingga mereka semakin berapi-api untuk segera beraksi. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1148. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tero Kun, Shambles.